Aku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu, Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu, Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Lebih dalam, menyembah-Mu Tuhan.
bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita mau sejenak merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas. Mari saya ajak kita buka sama-sama dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Filipi 1 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Ayat ini dulu yang kita renungkan. Saudara, di sini Paulus menuliskan bahwa Dia yang memulai pekerjaan yang baik di dalam kita. Dan Paulus berkata, saya yakin Dia akan meneruskannya. Dia tidak akan berhenti sampai pekerjaannya di dalam kita itu selesai, komplit, sempurna, sampai berakhir. Ya. Saudara, di sini kalau saudara mengenal Yesus ya, saudara akan mendapati fakta bahwa Yesus itu secara reguler, secara terjadwal ya, maksudnya sering dilakukan, akan selalu mengambil waktu dari kesibukannya untuk berdoa. Ya. Nah, kadang-kadang Yesus berdoa semalam-malaman, tidak tidur. Dia berdoa semalam-malaman. Dan Yesus memberitahukannya kepada kita kenapa dia melakukan itu. Kalau saudara nanti bisa buka dalam Yohanes pasal yang ke-5, tidak usah saudara baca sekarang, saya tidak bacakan, tapi saudara boleh lihat Yohanes 5 ayat 19-20. Yesus mengatakan bahwa anak tidak bisa melakukan sendirian. Ya. Karena anak hanya melihat, menyaksikan, menantikan apa yang Bapa lakukan. Apapun yang Bapa lakukan, anak juga akan lakukan. Ayatnya kurang lebih berbunyi seperti itu. Karena sang Bapa mencintai anak dan menunjukkan kepada anak apapun yang dia lakukan. Yesus berkata seperti itu. Nah, tapi ada saatnya sang anak atau Yesus
yang benar-benar percaya sepenuhnya pada Bapaknya. Ketika dia memikul semua dosa kita, perhatikan kata memikul dosa. Ya, memikul dosa kita di atas kayu salib. Dia berteriak, dia berseru, "Oh Bapakku, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Di situ ada di Matius 27 ayat 46. Ya. Mengapa engkau meninggalkanku? Dan kata mengapa engkau meninggalkanku di sini, kita bisa mendapat atau mempelajari 3 hal. Ya. Kita bisa pelajari 3 hal dari apa yang Yesus katakan ini. Yang pertama, kita bisa mungkin dalam hidup kerohanian kita sekarang ini yang pertama sedang mengikuti rencana Tuhan dan masih merasa kewalahan dan kesepian. Ya. Kita sedang mengikuti rencana Tuhan, artinya kita sedang berjalan atau melakukan firman, tapi masih bisa merasa kewalahan, masih bisa merasa kesepian. Itu yang pertama. Ya, ini fakta yang mungkin bisa terjadi dalam hidup kita. Nah, yang kedua, ketika Tuhan seolah-olah tidak menjawab, ketika Tuhan tidak menjawab seperti ketika Yesus bertanya, "Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ketika seolah-olah tidak ada jawaban, tidak menjawab, kita harus tetap mempraktekkan berdiri di atas janji yang Ia berikan. Yang Ia berikan pada kita, yang Ia bagikan bagi kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Yesus seakan-akan tidak dijawab, ya, dalam hal ini. Seakan-akan tidak diresponi. Tapi Yesus tetap melakukan firman. Apa yang sudah direncanakan, Yesus tetap menjalaninya. Yesus tetap melakukannya, apapun yang terjadi. Dan yang ketiga, yang kita bisa pelajari dari Tuhan Yesus, rasa sakit yang kita rasakan pada akhirnya akan memberi jalan kepada sukacita yang menanti kita di sisi yang lain. Saudara, kadang-kadang kita ini nelongso, merasa hidup kita ini menyedihkan, sakit hati, kecewa. Ikut Tuhan kok malah seperti ini. Kok anggota keluargaku malah diambil. Kok sakitku belum sembuh. Yang saudara rasakan mungkin hanya pain, rasa sakit. Tapi pada akhirnya rasa sakit yang saudara alami tidak akan bertahan selama-lamanya. Akan memberi jalan, will give way, ya, to the joy, pada sukacita yang menanti kita di sisi yang lain, in the other end. Nah, dari 3 hal ini saya bisa simpulkan dengan satu kalimat. Pagi hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus bagaimana kita ini bisa tetap stick with God's plan. Ya. Bagaimana kita ini tetap berjalan dalam rencana Allah. Tetap setia melekat mengikuti rencana Allah apapun yang terjadi. Ya. Selama kita melekat pada Tuhan, selama kita tetap percaya pada Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Yesaya 54 ayat 17, coba kita lihat. Yesaya 54 ayat yang ke-17. Yesaya 54 ayat yang ke-17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. No weapon turned against you shall succeed. Kalau kita berada tetap dalam rencana Tuhan,
tetap percaya, tetap berjalan dalam jalurnya Tuhan. We stick with God's plan. Apapun yang terjadi. Yesus ini bahkan sampai kehilangan nyawanya. Sebuah hal yang paling ditakuti manusia. Kehilangan nyawanya. Tapi Yesus tetap stick with God's plan. Yesus ini tetap berada dalam jalur rencana penyelamatan Allah. Biar apa yang Yesus lakukan menjadi inspirasi dan menjadi contoh bagi kita. Bahwa apapun yang kita alami, mungkin kita sedang kewalahan, mungkin kita sedang merasa kesepian, kita tetap mengikut rencananya Tuhan. Mungkin juga kita merasa seolah-olah Tuhan tidak menjawab, tidak mendengar doa kita. Walaupun kebenarannya Dia Tuhan yang mendengar doa kita. Tapi kadang-kadang perasaan kita ini bisa mengelabui kita. Sehingga kita berpikir seakan-akan Tuhan itu tidak menjawab kita. Atau mungkin kita sedang merasakan sakit. Ya, sakit hati, kecewa atau sakit dalam tubuh. Tapi ketika kita tetap melekat, kita tetap berjalan, tetap percaya dalam jalurnya Tuhan. Ya, maka kita akan menikmati hari depan yang penuh dengan harapan. Mungkin Anda berada dalam situasi yang tidak mudah. Tapi ketika kita tetap melekat pada Tuhan, oh malaikat bersorak, nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Saudara, sekitar tahun 2018 kalau saya tidak salah, ada sebuah tragedi yang terjadi di negara Thailand. Ada 13 anak muda, masih remaja kecil, mereka berasal dari sebuah klub sepak bola amatir, ya. Mereka diajak oleh asisten pelatih untuk berjalan-jalan ke sebuah gua. Nah, pada saat itu tidak mereka sadari bahwa mereka berjalan semakin dalam dan dalam berjam-jam, tanpa menyadari bahwa alam yang di luar sana, di daerah itu akan segera terjadi badai. Nah, kebetulan Badan Meteorologi Thailand yang berada di Bangkok, di pusat, itu mengalami kesalahan sistem sehingga tidak bisa melacak dengan baik. Dan akhirnya anak-anak kecil ini, saudara pasti pernah menyaksikannya, beritanya, mereka ini terjebak berkilo-kilometer di dalam gua itu. Dan singkat cerita, setiap jalur yang mereka sudah lewati tadi masuk, semuanya sudah tergenang dengan air. Sehingga tidak mungkin bisa keluar. Dan mereka pun dikisahkan berada di dalam gua itu hanya bertahan minum tetesan air dari stalaktit yang ada di dalam gua. Dan bagaimana makannya bagaimana dikisahkan, ya digambarkan lumpur-lumpur itu dibentuk seadanya, dimakan oleh mereka seakan-akan itu bakpao atau apa begitu. 1 minggu berlalu, tidak ada jalan keluar. Hari ke-8, tidak ada jalan keluar. Hari ke-9, baru berjumpa dengan penyelam yang expert dari Inggris, 2 orang. Bisa sampai ke pos mereka, bisa sampai ke lokasi mereka. Dan ternyata ketika harapan mulai muncul, mulai timbul gejolak-gejolak yang lain. Dikabarkan bahwa ini airnya semakin tinggi levelnya. Kalau airnya semakin tinggi maka semuanya akan tergenang dan tidak bisa keluar. Dan kalau keluar pun harus begini dan begitu. Seakan-akan semuanya itu melawan mereka untuk mereka bisa selamat. Bahkan hari H-1 dan 2 ketika mereka akan segera diselamatkan, dikabarkan bahwa badai yang lebih dahsyat akan menghantam daerah itu. Seakan-akan semuanya menyerang mereka. Tapi rapat antara gubernur setempat, pemimpin setempat dengan ada beberapa menteri dan sebagainya, mereka tetap berkata, stick with the plan. Whatever the risk is, apapun resikonya, tetap sesuai dengan
perencanaan awal. Because it's the best way possible. Itu rencana yang terbaik. Stick with the plan. Just trust the plan. Percaya pada rencana yang ada. Akhirnya hari H penyelamatan, satu persatu anak mulai dikeluarkan. Dan bahkan hampir menyerah karena anak yang terakhir ini kesulitan dikeluarkan. Tetapi ternyata semuanya berhasil. Dan pada hari itu, kalau saya tidak salah bulan Juli, 18 Juli 2018, disiarkan ke seluruh, bukan cuma Thailand tetapi seluruh dunia. Mereka bersorak-sorak kemenangan, ya. Semuanya bisa keluar dengan selamat. Walaupun kurus karena kekurangan gizi, tapi semuanya bisa pulih. Apa yang terjadi ketika tim kepemimpinan ini tidak stick with the plan? Mulai diverted, mulai berpikir yang macam-macam. Mungkin ceritanya akan berbeda. Nah, yang ingin saya katakan di sini, ini manusia. Tapi saat ini yang kita bicarakan adalah Tuhan. Tuhan punya rencana. God have plan. God's plan for a man. Tuhan punya rencana bagi manusia. Satu persatu kita. Dia punya rencana untuk kehidupan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Tetap percaya. Tetap percaya. Bergantung, berpegang kepada janji Tuhan. Mungkin saat ini, hari ini saudara merasa saudara sudah hampir di ujung tanduk ya. Saudara di ujung tanduk, tidak ada harapan lagi. Mari kita lakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Yesus katakan dalam Lukas 23:46, saya cuplik saja dalam bahasa Inggrisnya, saudara bisa lihat di layar Lukas 23:46, maksud saya Lukas 23:46. Yesus di situ berkata, Father, into your hands I commit my spirit. Bapa, kepadamu kuserahkan rohku. Dalam bahasa lainnya artinya, serahkan semuanya kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Dia. Percaya kepada Dia. Biarkan Dia yang melakukannya bagi Anda, saudara semua. Ketika saudara tahu saudara tidak bisa melakukan lagi, saudara hampir menyerah, jangan menyerah kepada keadaan, tetapi berserah. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan Dia pasti akan memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Jadi pesan pada pagi hari ini, stick with His plan. Stick with God's plan. Tetap percaya. Tetap terpaut. Tetap lekat erat dengan rencana Tuhan. Jangan lepaskan. Ketika kita tetap percaya, ketika kita tetap berharap, kita setia, kita akan lihat kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Pagi hari ini, mari renungkan firman ini, masukkan dalam hati kita, supaya kebenaran firman ini memerdekakan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik. Pagi hari ini kami dengar kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Boleh memerdekakan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepanjang hari ini, kami semua sehat. Kami semua diberkati. Kami semua dibungkus dengan darah Yesus. Apa saja yang tangan kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.